Cek itu, Song. Halo, hari ini saya ada di gereja Johannes Lateran, Basilika. Tanggal 9 November diperingati sebagai hari kenangan khusus untuk Basilika ini. Mengapa saya datang ke sini secara istimewa? Sore ini akan ada juga misa di sini. 1700 tahun lalu persis ketika Konstantinus Agung memberikan kemungkinan kepada orang Kristen untuk memeluk agamanya, mengakui keyakinan Kristianinya tanpa harus dibawa tekanan. Maka dihadiahilah satu basilika, satu gereja oleh Konstantinus kepada orang Kristen, diberilah gereja ini. Tapi jangan berpikir bahwa sejak semula beginilah bentuk dari gereja itu. Enggak ya. Ini sudah mengalami banyak renovasi, pembaruan di berbagai kesempatan. Data persisnya saya tidak bagikan di sini. Yang saya mau katakan adalah bahwa gereja ini, sebagaimana ditulis di depan sana, adalah ibu dan kepala dari gereja di Roma dan seluruh gereja di dunia, gereja Katolik ya. Dan di barat kita tahu kekaisaran Romawi itu pernah dibagi timur dan barat, dan di barat ini adalah gereja yang secara ofisial resmi menjadi gereja tempat beribadah orang Kristen. Nah, ketika saya sebut barat, itulah yang kita punya di Indonesia. Protestan itu juga datang dari gereja barat gitu ya. Protestantisme yang kemudian di abad ke-16 memberikan suaranya tentang bagaimana gereja itu seharusnya menurut mereka, dan kemudian muncul satu aliran lain yang tidak dalam kesatuan dengan tahta Santo Petrus yang diteruskan oleh para paus. Nah, itu keyakinan dari gereja Katolik gitu ya. Dan ada data-data untuk itu. Gereja bisa mempertanggungjawabkan kontinuitas institusinya yang diambil dari gereja mula-mula. Ada yang bertanya, Pastor, ragukah Pastor kalau gereja Katolik sekarang itu sebagai penerus dari gereja yang dulu? Saya tidak ragu secara historik, tetapi secara spiritual harus terus digali. Apakah mentalitas orang Kristen Katolik saat ini masih linear, sejalan dengan mentalitas umat pada zaman dulu? Ini sebuah pertanyaan untuk direfleksikan, bukan untuk diperdebatkan. Oke. Nah, di sana ada patung Santo Johannes Pembaptis. Disebut Johannes Lateran. Lateran karena di tepi, di pinggir ya. Ini gereja ini di pinggir sana ada tembok sebagai batas kota Roma dulu. Di lato, di tepian, lateral dia. Nah, disebut Johannes dalam perjalanan waktu gereja ini didedikasikan kepada Johannes, baik Johannes Pembaptis juga Johannes Rasul. Tetapi bersamaan dengan itu juga didedikasikan kepada Kristus Sang Raja, gitu ya, sebagai gelar. Nah, saya sebagai seorang Kapusin juga memiliki sejarah khusus. Kami Ordo Kapusin, Ordo Fransiskan, dengan gereja ini. Ketika Santo Fransiskus, dan di depan sana ada patungnya, hendak melapor kepada paus yang tahtanya di sini. Kemudian itu sposta atau dipindahkan ke Vatikan. Inilah pusat gereja itu, dan paus dulu residensa, tempat tinggalnya di sini, dan Fransiskus pergi ke sini, datang ke sini dari Assisi untuk meminta izin akan pendirian kongregasi ordonya, gitu ya. Maka di depan sana ada patung di mana Fransiskus bersama beberapa saudara datang berkunjung kepada paus memohon izin supaya dibiarkan mendirikan satu kelompok hidup bakti. Video ini saya buat sebagai memoria
sebagai kenangan. Persis pada hari ini 9 November 2024 dikenang peristiwa 300 tahun 324 ketika Konstantinus Agung memberikan hadiah berupa gereja, tempat beribadah, sehingga orang Katolik, orang Kristen tidak harus lagi bersembunyi-sembunyi di katakombe, di kuburan-kuburan untuk memperingati imannya, untuk merayakan imannya. Sekitar 1 kilometer di depan sana ada satu gereja lain lagi bernama Gereja Santa Croce di Yerusalem, sebagai tempat yang dulu didedikasikan untuk menyimpan relikwi-relikwi atas permintaan dari Santa Helena, ibu dari Konstantinus. Relikwi itu disimpan di sana yang dibawa dari Tanah Suci. Sebagian ditempatkan juga di gereja di samping ini yang disebut sebagai gereja Scala Santa, di mana disimpan di situ gereja tangga yang konon dipakai ketika penghakiman terhadap Yesus itu dilangsungkan, ketika Yesus menghadap ke Pilatus, gitu ya. Oke. Hal-hal tentang relikwi ini secara historik bisa diragukan, tetapi isinya sebagaimana ditulis dalam catatan Ambrosius, tujuan dari penghormatan benda-benda itu adalah sebagai salah satu penggerak hidup rohani umat beriman, gitu ya. Bukan untuk diperdebatkan soal apakah ini berhala atau tidak, histori atau tidak, tetapi ketika melihat satu benda, karena kita ini makhluk dengan mengandalkan indera, kita digerakkan untuk mengimani, untuk mengingat kembali bagaimana karya keselamatan itu terjadi. Demikian video ini saya buat. Semoga kedengaran. Mungkin saya akan selipkan beberapa video yang mungkin relevan seputar gereja ini ya. Ciao, ciao. Selamat pesta. Seperti Yosef tidak asing.